Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami percaya Engkau menyiapkan kami. Kami percaya kami sangat membutuhkan akan anugerah-Mu untuk mengerti akan perkataan-Mu. Arahkan hati kami tertuju kepadamu dan bukan kepada yang lain. Supaya kami hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang menopang kehidupan kami setiap saat. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, mengajar kami untuk bisa memahami akan perkataan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Saya masih ingin teruskan akan Abraham pada pagi hari ini. Dan mari lihat beberapa kebenaran yang saya yakin penting buat kehidupan kita, belajar untuk benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di Kejadian pasal 14. Kalau Anda perhatikan dari ayat yang pertama sampai 12, tidak usah dibaca ya, Anda lihat di rumah nanti. Ada kisah menarik tentang bagaimana Lot tertawan ketika Sodom dikalahkan. Kalau ada waktu kita bisa belajar tentang hidup orang yang bernama Lot ini secara khusus. Karena sebetulnya Lot ini punya kepribadian yang unik sekali. Dan sejarah hidupnya sangat-sangat penuh dengan warna. Tapi hari ini kita tidak usah belajar terlalu detail soal Lot. Tapi yang jelas Alkitab menceritakan suatu kali Lot ini ditawan ketika Sodom ditawan oleh musuh. Memang aneh sekali bahwa setelah peristiwa itu pun Lot tidak menyesali tinggal di Sodom dan dia kembali ke Sodom. Bahkan kemudian dia merupakan salah seorang tua-tua kota dari kota Sodom itu. Nah, yang saya ingin ajak kita belajar adalah bagaimana kemenangan yang diraih oleh Abraham. Ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari pada hari ini. Dan mari kita lihat akan bagian yang pertama. Kejadian 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan Hasto. Kejadian 14 ayat 13 sampai dengan 16. Kemudian datang seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ada beberapa kata yang saya ingin Anda perhatikan, saya akan coba tuliskan. Kemenangan Abraham bukan kemenangan yang dihasilkan oleh usaha satu malam. Papa Gil berkata pada saya menarik sekali, sebuah ungkapan yang menurut saya benar. Dia berkata begini, saya lahir pada waktu malam hari, ya, tapi saya tidak lahir tadi malam. Ngerti ya? Dia berkata begini, saya lahir pada malam hari, tapi tidak berarti saya lahir tadi malam. Kalau orang melihat dia pada hari ini, itu bukan hasil kerja satu malam. Kemenangan yang diraih Abraham dalam peperangan ini, kalau Anda perhatikan, menarik sekali bahwa dia memiliki 318 orang, hambanya, orang-orangnya yang terlatih. Dia tahu jumlah persisnya, dan mereka orang yang terlatih, dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang lahir di mana? Di kemahnya. Saya mau minta perhatian saudara berkaitan dengan soal gereja ini. Yang terbaik yang bisa Anda latih sebetulnya, kalau kita ngomong dari setting gereja lokal, bukan
yang dari pindahan. Banyak orang senang dapat pindahan. Saya berkata, sebisa-bisanya tidak ingin saya. Yang paling ideal, yang paling luar biasa adalah kalau gereja tumbuh oleh karena pertobatan jiwa-jiwa. Bukan karena perpindahan jemaat. Perpindahan jemaat menurut saya adalah pertumbuhan yang semu. Karena dengan perpindahan jemaat, tempat Anda naik angkanya, orang lain turun angkanya. Kalau kita bicara setting kerajaan Allah, ya, ingat George E, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan dia berdoa, Bapa kami yang di surga, kami. Dia bilang mindsetnya kerajaan. Apa hebatnya? Gereja A tambah 10, gereja B kurang 10. Kalau dihitung semuanya oleh kerajaan surga, sama jumlahnya. Ngerti ya? Di gereja kami ini punya data yang valid sekali. Tiap 3 bulan paling lama, kami update data di komputer. Jadi yang sudah pindah coret. Yang tergabung di jemaat karena baptisan dan sebagainya, kami masukkan, diinstal di data. Tiap 3 bulan itu dicek ulang. Saya bersyukur sebagian besar yang ada pada hari ini bukan pindahan, saudara. Itu lahir di kemah. Karena pertobatan, jiwa-jiwa baru dibawa, mereka diselamatkan. Jadi, kami yang baptis sebagian besar. Ada orang berkata, wah gerejaku pada pindah tempat kamu. Saya berkata, I think kamu keliru. Mungkin mereka murtad. Di data kami tidak ada nama mereka. Waktu dicek ulang, cuman kira-kira 25 dari ribuan yang mereka klaim. Saya berkata, ribuan dari mana? Kalau serius ribuan, sudah nggak muat tempatnya hari ini. Kamu harus bertanya, kemana ini orang-orang ini sebenarnya? Itu masalah serius, saudara. Ya. Memang tidak bisa dihindari orang pindah. Kenyataan toh, Anda tidak bisa juga melarang orang pindah. Semakin Anda kekang orang jangan pindah, semakin dia akan pindah. Tapi Abraham mengajar kita prinsip yang luar biasa. Kalau kita ingin meraih kemenangan dalam sebuah pertempuran, maka yang bersama kita haruslah orang-orang yang terlatih. Dan orang-orang itu hanya bisa dilatih kalau pertama-tama mereka lahir di dalam kemah kita, bukan karena kita comot dari orang lain. Apalagi kalau tanpa etika, sengaja kita ambil dari orang gereja lain. Hanya untuk menambah jumlah angka kita. Saya pikir itu merupakan pertumbuhan yang palsu. Dan tidak murni pertumbuhan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, dunia kita ini masih begitu banyak orang yang belum terinjili. Kenapa mesti berburu di kebun binatangnya orang? Masuklah ke hutan, tangkaplah singa, masukkan kandangmu. Itu lebih luar biasa. Amen. Di dalam kurun ke depannya, kalau engkau dapat gabungan dari gereja lain, ruginya adalah engkau tidak pernah mengerti mereka ini siapa sebetulnya. Dan besar kemungkinan mereka pindah membawa kepahitan dan problem mereka. Ya kan? Ketika dengan kepahitan mereka masuk, Anda harus ngurusin kepahitan mereka. Dan sebagian besar sebetulnya lama baru disembuhkan. Sementara belum sembuh, mereka create masalah dalam diri saudara. Jadi saya berkata secara pribadi ya, sangat semu sekali kalau kita ingin kelak bertumbuh dan kemudian kita berkata, pokoknya dari manapun asal nambah jumlah tempat kami. Saya berkata terlalu naif. Kalau kita ingin berkembang dengan baik, memenangkan setiap pertempuran, cari jiwa baru, lahirkan di kemahmu, lahir baru, penuh Roh Kudus, train mereka, ketahui berapa jumlahnya. Nah hari ini, hal seperti ini saudara sekalian, banyak diabaikan gereja. Ada gereja-gereja yang tidak tahu persisnya angkanya berapa. Anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Hari ini berapa angka persisnya, tidak tahu. Atau ada yang parah lagi. Dari sejak berdiri, sekian puluh tahun lalu, ditambahkan terus, saudara. Ngerti? Hari ini mengklaim 20.000. Kenyataannya cuma 3.000 yang kebaktian. Yang 20, yang 17.000 kemana? Itu angka fiktif. Karena sebagian mereka mati, namanya ada terus.
Loh kok ada? Kan tidak dihapus di kerajaan surga. Tapi itu fiktif. Ngerti? Nah, kalau saudara, data jemaat, data kekuatanmu itu fiktif. Lalu kalau engkau kelak akan memberikan progres ke depan, proyeksi ke depan. Oh, aku mau begini karena aku punya ini. Yang engkau anggap engkau punya sebetulnya tidak ada. Seperti orang perang lah misalnya ya. Anda perang misalnya. Musuhmu 2.000. Engkau lihat di catatanmu, wah kita punya 5.000 ini. Apakah yakin 5.000 itu ada? Ketika dicek ulang, tinggal 55. Kalau engkau tidak cek ulang, engkau berkata, mari berperang, sekali hantam, game over, mati saudara. Right? Nah, Abraham ini mengajar prinsip yang luar biasa. Dia berkata, Alkitab mengatakan, yang dilatih adalah orang-orang yang lahir di kemahnya. Jumlahnya dia tahu. Bukan untuk gagah-gagahan, kita punya berapa. Bukan. Tapi ini sebetulnya merupakan, data yang masuk ke kita itu penting. Contohnya sederhana gini. Anda mau belanja ke pasar. Minimal, lihat dulu dong dompetmu. Berapa uangnya. Adalah bodoh sekali, Anda tidak yakin bawa dompet atau tidak, lalu belanja di matahari. Mengurangi panas. Iya kan? Anda dorong dengan kereta, depan kasir, dihitung semua. Iya Pak atau Ibu, 375.000. Oh nggak bawa dompet, maaf ya, terus pulang begini. Orang berkata, kacau kan saudara? Simple sekali cara berpikirnya. Kenapa Anda perlu ngerti yang begini? Karena ini peperangan. Anda punya pasukan berapa? Dalam hidup pribadi pun sama. Kekuatan rohanimu seberapa? Anda mesti tahu. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa kita ini punya kekuatan rohani yang berbeda-beda. Kita punya karunia iman yang levelnya berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Nah, semua ini harus dimengerti oleh setiap orang. Yang paling celaka adalah orang yang tidak bisa mengenali siapa dirinya sendiri. Terutama kelemahannya di mana kalau dia tidak bisa mengenali, gawat saudara. Anda berperang dan saya yakin sebagian besar kansnya Anda mesti kalah. Abraham mengalami, dia melatih orang-orang yang lahir di kemahnya. Kalau lahir di kemah orang lain, Anda tidak pernah mengerti akan seperti apa mereka. Nah, saya mau bicara terbuka apa adanya. Karena ini kan forum sekolah, supaya Anda semua belajar. Saya mau beritahu begini ya saudara ya. Seringkali kita gak pernah ngerti persis yang kita punya itu apa. Oleh karena data tidak begitu baik ya. Anda tidak pernah mengerti kenapa orang pergi, kenapa orang pindah. Akibatnya tiba-tiba ketika kita sadar kenyataan lebih kecil, kita panik. Dalam kepanikan kita menyalahkan orang lain. Saya berkata tidak berguna terlalu banyak. Kalau saya berkata, saya rindu Anda berkata juga. Saya ingin Pak, di tempat kami, di gereja saya melayani. Orang-orang yang lahir di kemah kami sendiri. Bukan dari orang-orang comotan di luar. Itu merupakan hal yang penting dan mendasar buat kita. Dan saya mau beritahu, jiwa-jiwa itu ada di mana-mana. Saya ingat ya, saya cerita pada saudara sedikit. Kita mulai gereja tahun 91. Pada tahun 98. 98. Kira-kira jemaat di tempat kami 700 orang. Ini pun sebetulnya pertumbuhannya dari 97, Mei 98. Waktu kerusuhan itu ya. Kurang lebih kita ada 400. Setelah kerusuhan, kira-kira Oktober 98, 700. Di angka ini, kita kedatangan tamu pendeta Kong Hee dari Singapura. Maaf. Satu hari kami makan siang sama-sama. Naik mobil, saya drive dengan dia. Mau ke restoran, mau makan. Di mobil dia tanya sama saya begini, Pastor, kamu tahun depan ingin punya jemaat berapa? Itu pertanyaan menantang betul. Dan dia berkata, kamu tahun depan ingin punya jemaat berapa? Bayangkan ya, kalaupun saya rata-rata, berarti kan itu 7 tahun ya.
kurang lebih setahun berapa? 100. Di akhir 98, dia tanya, nanti pada akhir 99, kamu ingin punya jemaat berapa? Ayo. Kalau kita bicara natural sebetulnya ya, natural ini ya, natural bicara. Paling-paling berapa saudara? Hah? Ya lah. Dan saya mau beritahu ya, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu itu saya tidak tahu mesti jawab bagaimana, karena saya belum pernah tanya dengan diri saya kepengen jemaat berapa. Cuma pertanyaan itu seperti Tuhan tanya, kamu ingin jemaat berapa tahun depan? Saya nekat saudara, nekat betul. Saya berkata begini, saya ingin 2000. Untung dia gak berkata gini, jangan GR dong, untung gak gitu. Saya masih ingat dia berkata gini, aku mau sepakat dengan kamu. Mari satukan iman kita. Agree, setuju. Dan kemudian malam harinya di gereja, diajak jemaat berdoa sama-sama. Dan dia berkata, mari sehati dengan visi pendetamu. Sebetulnya bukan visi itu. Pertanyaan menjepit saya, keluarnya 2000. Lalu saya berkata, ya amin lah pokoknya. Dia bilang, mari satukan iman kita, satukan hati kita, sembahyang. Lalu kemudian dia pakai istilah begini. Let's say 2000 before 2000. 2000 sebelum tahun 2000. 2000 before 2000. Saya berkata, amin. Amin aja, saudara. Yang terjadi adalah pada akhir 99 persis sebelum tahun 2000. Kita tembus angka 2000. Sepanjang tahun itu Allah memberikan panen besar luar biasa. Amen. Sekarang pertumbuhan kurang lebih ya, setahun bukan 100. Tapi kira-kira 1000 setahun. Jadi kita sudah bergerak angka 4000. Kita berdoa untuk 5000 pada akhir tahun 2000 berapa nih? 2002. Tunggu orang tanya lagi, pengen berapa? Nanti saya bilang 10.000 saudara. Tapi ini kita bergerak setahun kira-kira 1000. Bisa. Ayo. Seluruh dunia, di sekitar kita, ada begitu banyak jiwa yang belum diselamatkan. Kenapa mesti konsentrasi kepada yang sudah bergereja? Kenapa tidak cari mereka yang belum diselamatkan? Karena mereka yang pertama-tama butuh berita Injil. Dan keuntungan buat kita adalah ada latih mereka. Serius. Kami sekarang nggak terlalu demen ya orang mau pindah-pindah gereja. Sekarang kita buat aturan kalau kamu mau pindah ya boleh, tapi kamu ikut mesbah keluarga kami dulu, sel group dulu. Nanti rekomendasinya dari ketua selnya. Kalau asal ikut nggak usah lah. Kalau memang serius komitmen segala macam ya lihat aja nanti. Tapi sebetulnya yang di fokus pertamanya adalah mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam ini soal etika, ini soal sikap hati kita kok saudara. Kalau ini kita bisa pertahankan, menurut saya luar biasa. Nah, keuntungan berikutnya dari orang-orang yang terlatih ini, mereka bisa berbagi tugas dengan kita. Alkitab mengatakan Abraham berbagi tugas dengan mereka. Kalau ini tidak Anda kenal, Anda nggak bisa percaya. Kalau Anda bagi tugas, kacau akhirnya. Karena mereka tidak mengerti akan hati saudara. Yang paling berat dalam gereja lokal, dalam pemuritan adalah membagikan hati, mendelegasikan hati, itu yang paling berat saudara. Kalau delegasi tugas, gampang. Kamu ini ya, ini. Ya, kerjain aja. Cari orang yang profesional, mereka suruh kerja, pasti jalan. Tapi yang paling berat adalah mendelegasikan hati. Yang di hati saudara itu apa, delegasikan kepada mereka. Ini yang paling berat. Dan saya jujur berkata tidak gampang sebetulnya. Beratnya luar biasa. Kelihatannya tahu, tapi kemudian ternyata tidak tahu banyak. Dia omongin ya, tapi nggak ngerti banyak. Dan ini yang paling gawat kalau kita tidak hati-hati. Coba lihat di pasal 17, ayat 23 sampai 27.
pasal 17, 23 sampai dengan 27. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit ikatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit ikatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit ikatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, perhatikan, saudara. Kalau ini orang yang lahir di kemahnya, yang bersama dengan Abraham, mereka orang-orang yang mewarisi warisan rohani yang dimiliki oleh Abraham. Abraham punya perjanjian sunat dengan Tuhan. Itu merupakan kekayaan rohani yang luar biasa. Hanya mereka yang mau tinggal dengan Abraham, yang merupakan a part of his family, bagian daripada keluarganya. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan warisan rohani yang sama, yang juga diberikan dan dinikmati oleh Abraham. Jadi kalau kita berkata bahwa pertumbuhan karena penambahan, saya berkata itu sangat-sangat tidak baik. Saya berdoa kalau Anda itu memimpin gereja atau Anda aktif di gereja, memiliki kerinduan Tuhan, berikan jiwa-jiwa kepadaku. Berikan jiwa-jiwa baru kepadaku. Tuhan akan buka pintu, buka cara untuk Allah bisa membawa kepada kita jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amen. Nah, hal yang kedua kita belajar. Lihat akan pasal 14 sekarang. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan, saudara. Saya mau tanya, kitab Taurat itu Tuhan berikan lewat siapa? Musa. Oke. Abraham dengan Musa itu tua mana? Dahulu mana lahirnya? Abraham. Berarti perpuluhan itu lebih tua atau lebih muda dari Taurat? Sebelum ada hukum Taurat, perpuluhan sudah jalan. Amen. Nah, John Evans ini khotbah bagus sekali. Anda kalau dengarkan menarik sekali. Abraham ketika mengalahkan Raja Sodom, dia tidak mau ambil 1 rupiah pun. Tali kasutnya pun, kasut pun tidak mau. Dari mana dia memberikan perpuluhan? Dari yang sudah dia terima dari Mesir dan sebagainya itu, dia berikan 1/10 dari semuanya. Right? Berarti perpuluhan itu ada sebelum Taurat itu ada. Nah, orang berkata apa? Di perjanjian baru nggak ada perpuluhan. Coba buka Ibrani 7. Ibrani 7. Coba dibacalah supaya jelas ya, ayat pertama sampai 10. Ibrani 7, ayat pertama sampai 10. Ibrani 7 ayat pertama sampai 10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel
yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan keperantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Nah, perhatikan, saudara. Alkitab mengatakan yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Abraham memberikan perpuluhan ketika Raja Melkisedek ini memberikan ke dia, menyongsong dia dengan roti dan dengan anggur. Zaman dulu itu merupakan makanan dan minuman para raja. Kalau sampai kita menikmati hidangan raja, responnya harus seperti Abraham. Dia memberikan 1/10 dari semuanya. Nah, Ibrani berkata, di sini manusia menerima perpuluhan itu, dan di sana siapa? Ia. Siapa itu? Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda mengembalikan perpuluhan, saudara, di sini manusia yang menerima. Tapi sebetulnya bukan uangnya yang Anda berikan sebetulnya. Anda memang memberikan uangnya, tapi yang naik ke depan Tuhan itu bukan uangnya itu. Tapi uang itu di dalamnya adalah ketaatanmu, gentarmu dan takutmu akan Tuhan. Engkau berkata, aku telah menikmati akan perjamuan raja. Maka hakku adalah, kewajibanku adalah mengembalikan perpuluhan ini kepadamu, karena aku mesti engkau berkati Tuhan. Nangkap, saudara? Banyak orang ribut soal perpuluhan begini, dan berkata, apa ada, apa ya, apa. Saya berkata, jangan diributkan, saudara. Kalau engkau merasa, engkau nikmati akan dari hidangan raja, kembalikan haknya, hak raja. Apa itu? 1/10. Saya mau jujur tanya, saudara. Siapa yang berani berkata, saya setia Pak, kembalikan perpuluhan? Angkat tangan. Anda harus lakukan ini. Dalam gereja lokal, saya berkata, ajari mereka. Bukan untuk gereja dapat uang, saudara. No. Supaya mereka diberkati. Karena mengembalikan perpuluhan itu adalah suatu tindakan, pengakuan. Bahwa engkau ini raja. Ya, kita mau terima tubuh dan darahnya, itu hidangan raja. Kita makan hidangannya, mesti sikapnya seperti Abraham. Aku akan kembalikan seluruhnya, hakmu ya raja. Itu bentuk penyembahan sebetulnya. Nah, kalau kita anggap sebagai kewajiban karena seperti pajak, saya berkata salah besar. Amen. Coba buka di Ulangan 14, ayat 22 dan 23. Ulangan 14, 22, 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Amen. Tujuannya apa? Belajar untuk apa? Selalu takut akan Tuhan Allahmu. Gereja, ya saya ngomong terus terang nih. Di Indonesia ini orang malu-malu ngomong duit di gereja. Saya tidak. Saya berkata saya punya motivasi ingin melihat jemaat diberkati. Dan kalau kita pelaku firman, dengan bebas kita ngomong yang kita sendiri hidupi. Amen, saudara. Nah, kalau kita malu-malu bicara soal keuangan dalam gereja, jemaatmu tidak akan menikmati atau mengalami terobosan, breakthrough. Nggak akan. Banyak orang berkata, wah kalau pendeta ngomong perpuluhan dikira minta duit. Nah, sistemnya dirubah dong. Saya cerita di tempat kami, perpuluhan tidak masuk ke gembala sidang. Semua masuk di kas, saya digaji oleh gereja. Jadi saya bisa ngomong uang dengan bebas. Tidak ada orang berkata dia cari uang. Saya berkata berapapun yang kau kembalikan ke Tuhan tidak mempengaruhi gaji saya. Ngerti saudara? Jadi saya buat begitu rupa sehingga saya merdeka dan tidak perlu tergantung dari perkataan orang.
Tapi kebenaran harus disampaikan. Dan yang menyampaikan harus juga menghidupi yang dia sampaikan. Perpuluhan tujuannya adalah untuk kita belajar senantiasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengembalikan perpuluhan itu sebetulnya kita berkata, engkau ini Tuhan, engkau ini Rajaku. Engkau menjamu aku dengan kekayaan surgawimu. Sekarang aku kembalikan perpuluhan kepadamu karena ini hakmu. Itu harus diajarkan dalam jemaat. Dan sebelum mengajarkan Anda harus praktekkan dengan setia. Nanti Anda lihat hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ya, lihat Maleakhi 3. Unjukin lagi, Maleakhi 3. Lihat ayat yang ke-6 sampai 12. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi biasanya dibacakan, nggak diberikan understandingnya. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, yang lain Anda sudah tahu, tapi saya mau sampaikan bagian pada ayat yang ke-11. Alkitab berkata, aku akan menghardik bagimu apa? Belalang pelahap. Belalang pelahap itu adalah the seed eater, pemakan benih. Nah, perhatikan saya baik-baik. Orang bisa nuai kalau dia apa? Nabur, right? Kalau Anda nabur benih, saudara mengharapkan akan apa? Tuaian. Tapi benih yang engkau tabur tidak akan diproteksi Allah dari the seed eater atau pemakan benih. Belalang pelahap ini pemakan benih. Kalau Anda tidak mengembalikan perpuluhan, Allah berkata, the seed eater akan datang memakan benihmu. Nah, semua yang baik yang engkau taburkan tidak akan engkau tuai satu kali. Kenapa? Karena bisa dimakan belalang pelahap, the seed eater. Tapi kalau engkau mengembalikan perpuluhanmu, dia berkata, aku hardik dia. Lalu engkau akan berbuah. Lalu dia berkata, maka seluruh bangsa berkata, kamu ini berbahagia. Ngerti, saudara? Saya menekankan ini karena ini penting buat kehidupan kita. Kelak kalau ada waktu mendatang, saya akan khusus mungkin beberapa hari spesial bicara soal keuangan buat saudara. Karena banyak orang berkata, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh uang. Saya hanya butuh urapan saja. Saya bilang bohong. Anda butuh seluruhnya. Segala sesuatu itu mesti uang terlibat di dalamnya. Kalau orang Kristen tidak mau pegang uang, orang kafir akan pegang uang. Uang itu tidak pernah tanpa pemilik. Mesti ada pemiliknya. Nah, uang itu ada sebetulnya. Hanya sebagian kita tidak tahu bagaimana itu mengambilnya. Kita tahu bagaimana membuangnya. Tidak tahu bagaimana mengambilnya. Kelak dalam ministry, saudara akan menyadari ini. Bahwa dibutuhkan keuangan dalam kerajaan surga. Dan Tuhan mau supply kebutuhan kita. Nah, banyak orang merasa, tidak membuat saya rohani, Pak. Saya berkata, salahmu sendiri. Karena caramu berperilaku akan uang itu sangat tidak baik. Tapi kalau kita tahu bagaimana kita bersikap dalam urusan keuangan, saudara bisa menjadi orang yang sangat dipercayai oleh Tuhan sendiri. Luar biasa sebetulnya. Ada orang buat SMS, saudara. Temannya Pak Haskoy.
Besok akan datang, mungkin akan keluarkan SMS terbaru. Dia angkatan pertama. Ini bosnya angkatan pertama. Dia yang mengkoordinir segala sesuatunya. Terakhir banyak ngaku dosa sama saya. Diam-diam buat kesalahan di belakang waktu itu. Tapi satu kali kami makan sama-sama. Saya diajak oleh seorang orang India di Jakarta. Ayo Pak, ikut makan makanan India. Saya bilang oke, sudah lama juga saya nggak ikut, nggak makan makanan India. Kami duduk di restoran India, makan makanan India. Belum makan lagi pesan saudara, ada SMS. Tiba-tiba ketawa. Dia nggak tahan, terus dia bacakan. Dia berkata, Pak, ini ada SMS rohani dari siapa nggak jelas. Kalimatnya bagus sekali. Apabila kegelapan menguasai engkau, berdoalah. Dan setelah engkau berdoa, tetap kegelapan menguasai engkau. Bayarlah tagihan listrik Anda. Artinya apa, saudara? Ya artinya listriknya belum bayar, ngerti? Banyak orang terlambat tertawa ya. Saya pikir itu joke yang bagus. Banyak orang pikir hanya dengan selesai semua. Coba Anda ke restoran dah. Makan, ditagih kirabataka. Coba aja. Coba aja lah kalau berani. Ngerti saudara? Saya ingin tidak ada orang, mari kita buka semua topeng kita, keberadaan kita. Saya mau ngomong bela-belaan dengan saudara. Tapi saya mau katakan bahwa ini penting dalam kehidupan kita. Hanya seringkali cara sikap kita yang keliru dalam melihat ini. Oke, nanti kesempatan lain lah, minggu-minggu berikutnya. Kalau ada kesempatan, saya akan bicara banyak soal keuangan ini. Dan banyak orang yang kacau di sini, saudara. Kacau balau. Padahal sebetulnya kalau Anda bisa tahu bagaimana kendalikan itu uang, saudara. Allah berikan. Karena itu kuasa untuk memperoleh kekayaan di tangan kita kan. Anda kan sudah ngomong sama temanmu kan, ini ada tanganku ini, ada kuasa memperoleh kekayaan. Nama sini. Kenyataannya berapa yang Anda pegang? Ayo. Nah, saya berkata pada saudara, banyak orang munafik berkata, saya nggak butuh. Bohong. Menurut saya lebih baik kita diberkati di sini dan di surga juga luar biasa. Banyak dulu orang berkata, biar aku miskin di sini asal kaya di surga. Saya berkata, belum tentu. Baca jemaat Laodikia. Di surga kelak jatahnya apa? Duduk memerintah bersama Yesus. Lebih hebat dari yang lain. Tapi di bumi dia kaya. Tapi cara ngelola kekayaannya salah. Ngerti saudara? Sampai dia bilang, kamu kaya tapi miskin sebetulnya. Tapi kenyataannya di dunia fisiknya apa? Duitnya banyak. Nah kenapa sampai dibilang orang kaya sekarang masuk kerajaan surga ya gara-gara begitu. Nanti kita detail lah, kita belajar lagi. Tapi belajar dari Abraham lah saudara. Ya, saya mau katakan ajari jemaat saudara mengembalikan perpuluhan tanpa segan lah bicara. Karena ini kebenaran. Memang kalau motivasimu supaya duit makin banyak, engkau masih bertobat. Tapi kalau kita berkata, aku melihat mereka diberkati, lakukan ini. Wah, Indonesia ini krismon, bohong. Yang krismon pemerintah. Rakyatnya sebagian besar menengah ke atas, menengah sedikit ke bawah, tidak ternyata. Saya lihat kenyataan. Nanti kalau Anda kumpul dengan John Avan sini 3 hari itu, Anda baru tahu. Ini rakyat Indonesia ini kaya raya luar biasa. Duduk gitu ya, dilaporin orang persembahan, geleng-geleng kepala. Saudara akan kaget lah. Semua saya nggak bagus ya cerita di sini kan kurang itu. Tapi Anda akan terkejut. Saya berkata, sebetulnya kalau jemaat dididik Tuhan luar biasa itu. Aduh. Pilih. Asal yang kelola uang itu beres. Jangan pikir. Jangan di kantongnya sendiri. Ya, ada orang tersinggung begini. Satu kali di mesbah keluarga kami di perumahan saya ini. Semua orang cerita pengalamannya. Ada satu bapak, terakhir ngaku sama istri saya. Datang pertama dalam keadaan tertekan. Tertekan karena dia keluar dari pekerjaan dan tidak punya kerjaan. Orang bisa tertekan subjektif. Orang itu ya, nilai orang itu subjektif.
Dia nggak merasa nggak mampu. Tiba-tiba teman-teman di MK itu bersaksi soal naik pesawat terbang lah, soal uang sekian lah. Dan mereka ngomong apa adanya, marah. Ngomong tinggi-tinggi, tidak mau ikut lagi. Belakangan Tuhan jamah dia, hatinya dipulihkan Tuhan, dia mulai kerja lagi, mulai terima income lagi, datang lagi kemarin, ngaku sama istri saya. Dia bilang, Bu, kemarin waktu saya datang itu frustrasi betul saya. Sehingga saya tuh kok gampang tersinggung dengan itu. Orang ngomong tentang berkatnya nyinggung perasaan saya. Padahal tidak ada niat untuk menghina saya. Ngerti ya? Itu gampang membuat orang tersinggung. Lalu kemudian dia berkata, iya betul ya. Orang itu sebetulnya kan tingkatan imannya itu berbeda-beda. Ukuran imannya itu berbeda-beda. Ngerti saudara? Dulu ya pada waktu Brother John pertama kali di gereja kami. Itu orang di balkon. Sampai ngelempar duitnya ke bawah. Banyak sekali. Duit dilempar. Lalu kemudian kita surat. Saya nggak tahu pada waktu itu saya nggak pernah ngerti itu berapa persembahan dikumpulkan. Tapi tiba-tiba dikumpulkan gitu. Luar biasa. Dia di Rusia. Dia bilang itu uang segunung. Rusia itu kan dikenal miskin. Orang beli roti itu sampai ngantri, saudara. Daging itu antri. Segunung. Sampai itu dia bareng dengan Pastor Uf Ekman. Sampai ini orang bingung. Heran ya. Orang Rusia punya uang. Yang korupsi pemerintahnya. Aparat pemerintahan di sana koruptor sekali. Korup sekali. Tapi rakyat sebetulnya punya uang. Kalau Anda ke Israel, pemerintah Israel itu sudah defisit anggarannya gede sekali. Inflasinya tinggi. Kenapa? Sebagian besar uang mereka dipakai untuk belanja beli senjata. Tapi Yahudi kayanya luar biasa. Beda, saudara. Indonesia itu kalau rakyatnya berkata, iya kita kerjain sama-sama. Tidak berutang. Yang disimpan di bawah bantal itu banyak, saudara. Perhatiin aja kalau bantal nggak pernah dijemur, itu uang itu ya. Atau kalau tiap pagi dia bersin terus, wah ini kena kuman uang itu. Bawah bantal itu, saudara. Wah, itu Benyaminnya itu yang dibobol waktu lalu itu Benyamin banyak sekali. Saya mau beritahu saudara ya, ini kenyataan luar biasa. Jadi jangan ya, jangan pernah memulai ministry dengan berkata gini, aku mau buat list, nyumbang berapa, jangan jual Pepsodent, nyumbang berapa. Kita punya Allah yang luar biasa. Jemaat yang ada itu saudara, Anda perlu didik mereka, naik di next level. Bukan membuat mereka melarat saudara. Tapi sebaliknya membuat mereka makin diberkati Tuhan. Saya hanya terikat dengan etika dan saya tidak mungkin buka semua. One day kalau di surga nanti Anda tanya, saya tak beritahu semua, saudara. Tapi saya beritahu saudara, gede sekali. Ya, nanti kelak saya akan cerita dari waktu ke waktu. Saya punya matematika rohani kok soal duit ini. Serius. Saya punya matematika rohani. Tapi basicnya adalah kembalikan perpuluhan. Kalau Anda melayani Tuhan, jangan pernah lalai. Gereja kami, sinode kami itu punya aturan. Setiap gereja lokal harus memberikan perpuluhan kepada sinode. Yang kami buat, ya, yang tempat lain setiap bulan mereka store ke sinode. Yang kami lakukan tiap Senin, saudara. Saya berkata kenapa? Karena kami tidak mau tahan uang Tuhan. Senin dihitung berapa jumlahnya, potong langsung, bawa ke bank, store. Setiap Senin kami buat itu. Kenapa? Karena ini penting. Kalau tidak, kita merasa menahan akan sebagian dari uang Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Anda mengerti akan prinsip ini. Kembalikanlah. Pak, saya cuma kecil, Pak, nggak punya apa-apa. Saya berkata, nggak masalah. Ya. Satu hal lagi saya ngomong soal uang. Nanti kita terusin lah. Tapi kita terusin lagi Abraham dulu. Nanti ngomong uang itu membuat Anda sebagian ngantuk, sebagian senang. Ya ngantuk karena uangnya sudah banyak dan berkata saya tidak perlu dengar itu. Oke, sekarang lihat dulu sekarang pasal 14, Kejadian 14 ayat 21 sampai 24. Kejadian 14 ayat 21 sampai dengan 24. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi,
Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, Anda perhatikan, Raja sudah berkata, give me the souls. Berikan jiwa-jiwa itu kepadaku. Aku berikan harta ini kepadamu. Nah, saya mau berkata begini. Hamba Tuhan juga mesti hati-hati soal waktu. Anda harus tahu kapan Anda menerima. Anda harus tahu kapan Anda memberi. Anda harus tahu kapan Anda menerima. Anda harus tahu kapan Anda berkata, no thank you. Ngerti ya? Elisa ngerti itu. Orang lain datang memberi, dia terima. Dia diberi Ben Hadad itu 40 muatan onta. Tidak ada Alkitab yang berkata, ditolaknya pemberian itu. Tidak. Tapi Naaman datang, dia berkata apa? Tidak. Bawa pulang. Malah aku beri kamu, apa itu? Tanah. Gehazi bodoh. Tidak tahu kapan menerima, kapan menolak. Yang harusnya ditolak, dia ambil. Kustanya nempel ke dia. Putih seluruh tubuhnya kena kusta. Hamba Tuhan harus belajar dan tahu kapan Anda menerima, kapan Anda menolak. Kapan berkata iya, kapan berkata tidak usah. Anda mesti ngerti. Di sini Anda perlu peka dengan Roh Kudus. Di sini Anda perlu menjaga, jangan hidup dalam ketamaan. Dan itu pendidikan yang luar biasa. Brother John cerita dengan saya pengalamannya. Ada teman yang saksikan sendiri waktu itu ngomongnya di Semarang di mobil. Rob Thompson, teman baiknya dia, itu kan seperti apa ya? Kayak anak rohani ya, yang dekat sekali dengan dia. Satu hari, Rob itu beli mobil BMW Series 7 terbaru. Baru seminggu dipakai, baru seminggu. Brother John datang ke kotanya Rob Thompson, khotbah di sana, diajak pergi dengan mobil baru itu. Dia berkata, wah mobilmu bagus sekali. Biasa orang melihat akan mobil bagus kan ngomong, mobilnya bagus sekali. Kalau orang Indonesia, diam-diam. Bagus ya sebetulnya, kalau buat gua enak nih. Nah, tapi kalau orang bule biasanya terbuka, bilang, oh bagus-bagus. Dia mengagumi, dia bilang, wah bagus sekali. Tapi nggak ada niat minta. Masa kalau kita rumah gede bagus ya, minta. Itu kan jangan saudara. Ya, kagumi aja dengan normal. Waktu ini Rob Thompson dengar Brother John bilang bagus ya. Seminggu kemudian mobil ini dikirim ke Tulsa, ke tempatnya Brother John, ke Texas Farm, dan diberikan. Dia bilang mobilku sekarang milikmu. Dia pakai kan? Dia pakai. Wah, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia saksi di radio kan, dia berkata, ini tak kagumi mobilnya masih kasihkan saya. BMW Series 7. Baru di Semarang ini, yang teman saya yang antar jemput mereka dengar langsung dan John cerita dengan saya. Rob berkata begini, Brother John, mobilmu akan aku ambil lagi, yang aku beri. Loh kenapa? BMW mengeluarkan seri terbaru lagi. Semua elektronik, serba otomatis. Di setir semua, tinggal luar biasa. Lebih baru, lebih bagus, lebih mewah, lebih mahal. Itu aku ambil, nanti aku kirim kamu yang paling baru. Kalau kita dengar gitu, haleluya, gitu ya. Terus bersaksi di mana-mana. Orang enggak? Dia bilang apa? Enggak, aku enggak mau. Aku mau yang ini aja yang lama. Loh yang baru lebih bagus. Aku tidak mau. Dia bilang, kenapa kamu enggak mau? Sebab yang aku pakai sekarang itu berharga. Ini bekasmu. Itu berharga buat aku. Yang baru itu aku enggak senang. Yang ini aja bagus. Karena apa? Engkau begini, ini bukti kasihmu yang luar biasa. Buat aku ini yang paling penting. Melihat bukti kasihmu yang luar biasa. Bayangin. Ayo. Saya mau beritahu ya saudara ya. Hamba Tuhan perlu belajar begitu. Kapan Anda berkata iya, kapan Anda berkata tidak.
Kapan engkau berkata, aku terima? Kapan engkau berkata, ini bukan bagian saya? Saya dididik Tuhan sekian tahun lalu, mulai tahun 95, menjelang sebelum utang gereja lunas. Itu menjelang utang gereja lunas sebetulnya. Suatu hari saya ditelepon Pak Samuel Elkanan. Dia bilang begini, ini Pak Yusak Cipto mau ke Semarang ini. Loh, dalam rangka apa? Saya bilang, nggak ada. Dia disuruh Tuhan temuin kamu. Ada pesan Tuhan buat kamu. Saya kaget saudara dengar begitu karena ini nggak biasa-biasa. Saya bertanya gini, aku ini berdosa apa ya sampai Tuhan kirim hambanya untuk menyampaikan firman buat saya. Kalau Anda ada orang begitu kan langsung kan pikiranmu kan, wah aku salah apa, ini nabi ini. Kalau ngomong begini, dengan Pak Yusak itu luar biasa sih. Saya ngalami dan dengar banyak orang bersaksi tentang dia itu luar biasa. Oh yang diomongin itu kadang-kadang berbahaya. Jadi suatu hari, ini terjadi sungguh ya di Jawa Timur, dia khotbah. Dia bilang, siapa yang siap dipanggil pulang? Cuma diem tuh. Saya. Besoknya mati. Serius. Langsung. Di Jawa Timur. Jenazahnya sampai disemayamkan di tempatnya Pak Arifin. Timotius Arifin. Langsung. Jadi kalau ditanya itu hati-hati jawabnya. Saya mau diberkati. Langsung angkat tangan. Kalau enggak, sengsara hidupmu. Karena Allah berkata, oh enggak mau diberkati. Nah ini yang gitu-gitu loh yang terjadi. Jadi ketika Pak Yusak ke Semarang, saya bilang, aku ini dosa apa ini? Koreksi hati, berdoa, enggak ada jawaban Tuhan apa-apa. Sampai di Semarang, dia ngomong gini, aku mau ketemu sama kamu dan istrimu. Dan aku mau ketemu juga dengan anakmu yang paling gede. Waktu itu dia baru usia berapa ya? 7 tahun, 8 tahun, yang paling besar. Nah, ketika itu saya masih ingat saya ketemu di ruang ibadahnya Getsemani itu. Kami duduk di bawah, berempat. Terus dia ngomong gini, aku datang ini bukan karena khotbah di tempat lain. Tapi aku datang menyampaikan pesan Tuhan buat kamu. Dan aku akan sampaikan apa adanya. Kamu boleh menentukan, kamu mengiyakan atau tidak. Saya bilang, baik Pak Yusak, sampaikan pesan Tuhan. Nanti kita dengerin dulu apa yang Tuhan mau katakan. Dia berkata gini, mulai sekarang, Tuhan berkata, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Loh, saya ngomong gini, dalam hal apa? Karena saya ini kan tidak sama dengan beliau. Gitu. Soal makan berbeda, soal hidup berbeda, kebiasaan berbeda. Gitu, lain loh saudara. Saya bilang, dalam hal apa? Saya bilang, dalam hal keuangan. Oke, Pak Yusak, dalam hal keuangan, bagaimana caranya? Dia ngomong gini, nah kamu tak ajarin. Aku nih kalau terima berkat, terima uang dari siapapun, tidak otomatis langsung milik saya. Nah terus gimana? Aku terima dulu berkatnya, terus aku doakan. Tuhan ini buat siapa? Kalau dia bilang, bukan buat kamu, kasihkan si A. Tak kasihin si A. Dapat lagi aku berdoa, Tuhan buat siapa? Bagi buat A dan B. Bagi buat A dan B. Dapat lagi berdoa lagi. Tuhan ini buat siapa? Bagi A, B, C. Bagi A, B, C. Dapat lagi doa lagi. Tuhan ini buat siapa? Buat kamu. Kembalikan perpuluhannya. Sisanya nikmati. Kamu mulai sekarang harus hidup seperti caraku hidup. Sanggup? Saya bilang begini. Kalau Tuhan perintah, sanggup karena kesanggupan Tuhan. Dari saya sendiri, tidak sanggup. Tapi kalau Tuhan yang merintah, dia beri kesanggupan. Terus saya ke istri saya. Kamu sanggup tidak? Karena biasanya istri yang tidak sanggup. Ya tak? Nah dia ngomong jujur saudara. Istriku dia bilang tidak sanggup. Satu hari aku ngasih uang orang 3 juta, dia bilang, loh sayang toh yang 3 juta kok dikasihin orang semua. Mau 500.000 saja, yang 2,5 buat kita. Biasa istri kan pegang harian tiap hari di rumah. Saudara. Wajar. Dia bilang, istriku gak bisa. Jadi aku dengan istriku buat perjanjian. Dia tidak boleh tahu yang sempat mampir berapa. Dia hanya boleh tahu yang untuk kami berapa. Dia boleh tahu. Tapi yang hanya mampir, dia tidak boleh tahu. Tidak usah tahu, nanti menyesal.
Nah, dia ngomong sama istri saya, kamu sanggup gak? Nah, istri saya ini berkata gini, waktu kami menjelang menikah, sebelum menikah, dia berdoa puasa 2 hari. Hari pertama dia puasa buat saya, dan dapat firman. Dapat ayat berkata, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dia ngomong ke saya, Tuhan berjanji akan membukakan kepadamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Oh, saya bilang, puji Tuhan, saya hamba Tuhan, pengkhotbah, perlu itu. Besoknya dia doa puasa di diri. Aku ini ngapain ikut hamba Tuhan, suruh dagang orang tuanya, saya gak mau. Dia bilang, aku pokoknya mau dengan engkau lah. Dan dia dari keluarga mampu. Ya. Aku mau melayani Tuhan lah. Dia berdoa, Tuhan bagianku kelak apa? Apa yang ngikut begitu. Nah dulu saya penginjil, tidak ada gereja. Ketika berdoa diberi ayat. Ada wanita-wanita yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Ada di Lukas ya? Nah, waktu dia terima begitu, saya ngomong begini, wah enak nih. Kamu jadi bendahara kerajaan surga. Nanti Tuhan limpahi kamu untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Tapi nunggu waktu bertahun-tahun dibentuk pelan-pelan, saudara. Karena langsung nggak bisa. Sampai hari itu tiba. Dia bertanya, kamu sanggup tidak? Dia berkata, Pak Yusak, itu penggenapan dari apa yang selama ini aku dapatkan dari Tuhan sebelum aku kawin. Oke? Terus dia doakan. Sejak itu, saudara, cara hidup kami seperti itu. Ada uang gitu ya, doa Tuhan, ini untuk siapa? Dan betul-betul pada masa-masa awal, sebagian besar bukan buat kami. Jadi cuma mampir aja. Mampir. Dan ayo, marilah, ayo. Terus, saudara. Sesekali dia diam. Nah, kalau dia diam, ini repot. Dia diam, saya bilang, diapain ini uang? Oke, kembalikan dulu perpuluhannya, supaya aman. Sisanya, tunggu Tuhan. 3 hari kemudian dia bilang, berikan ke sini. Dan berkali-kali, saudara, terjadi seperti itu. Bahkan dalam jumlah puluhan juta diberi, Tuhan berkata, bukan bagianmu, berikan kepada si A. Berikan. Ini sudah. Istri saya tahu, dengan sepengetahuan dia. Nah, sejak hari itu, kami hidup dengan cara seperti itu. Lalu kemudian Pak Yusak ngomong begini. Dia ngomong jujur, dia berkata, aku ini bekas mata duitan. Dia bilang, lihat duit itu luar biasa. Mau dikasih orang duit semalam gak bisa tidur. Akhirnya gagal malah. Proyeknya orang itu tidak laku-laku. Sampai hari ini rumahnya gak laku sehingga tidak nyampe ke saya berkatnya. Terus dia berkata gini, karena aku ini bekas mata duitan. Pundi-pundiku itu cuma kecil, dia berkata. Tapi gak pernah habis. Nah, luar biasa ya. Kecil gak pernah habis. Dia pernah sempat kita bergurau, saudara. Dia ngomong begini. Satu hari, setelah dia berhenti pelayanan, istrinya bilang begini, kok kamu nggak ke bank? Dia bilang, ngapain ke bank? Oh nggak ada orang ngirimin kita duit. Iya ya, sudah lama kok nggak ada orang ngirimin kita duit ya. Oh nggak ada berkatnya. Terus dia berkata gini, kita kan sudah koreksi hati, semuanya beres nggak ada apa-apa. Biar aja, Tuhan itu kalau diam dengan kita, tidak diam, tapi melirik sebetulnya. Nah, tiba-tiba besoknya ada orang telepon dia, Pak Yusak kamu ulang tahun? Ya, aku kirimin ya 40 juta. Jadi saya berkata, lirikan Tuhan itu bernilai 40 juta. Saya berkata, kalau kerikil surga ditendang 400 juta. Jadi kita bergurau begitu. Tapi dia ngalami pengalaman itu. Nah, dia berkata gini, aku ini pundi-pundiku kecil. Jadi tidak pernah habis, tapi tidak bisa banyak. Kalau banyak, pusing kepalaku. Kenapa? Mata duitannya kambuh. Oh, dia ngomong gini, tapi aku lihat kamu bisa pegang uang besar. Dia berkata, nanti kamu lihat, kamu akan pegang uang besar. Asal kamu setia melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu merupakan pendidikan yang luar biasa. Saya tidak ngajari saudara semua tiru yang saya kerjakan. Ini kan perintah ya. Dan Tuhan memberikan kesanggupannya. Tapi buat Anda mesti mengerti. Anda tahu diajar kapan Anda menerima, kapan engkau membagi kepada orang lain. Kapan kau berkata ini milik saya, kapan kau berkata, ini bukan jatah saya, ini jatahnya orang lain. Engkau hanya sebagai penyalur dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Abraham, ketika dia diberi harta Sodom, dia berkata, tali kasut pun aku tidak mau terima daripadamu. Supaya engkau tidak bisa berkata, engkau yang membuat Abraham kaya raya. Tuhan
yang membuat aku diberkati. Nah, orang ini saudara, dia tahu persis apa yang harus dibuat. Nah, sekali lagi, hamba Tuhan harus hati-hati. Karena begini ya, ini dengar baik-baik. Kalau dia sampai begitu tamak dengan uang, dia jatuh. Kalau dia sampai kekurangan uang, dia bisa jatuh dan menjatuhkan orang lain. Coba buka akan sebuah kisah dan kita selesai dan kita akan break dengan ini. Hakim-Hakim 17, lihat pada ayat 6 sampai 13. Hakim-Hakim 17 ayat 6 sampai 13. Hakim-Hakim 17 ayat 6 sampai 13. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Apakah benar itu perbuatan baik Tuhan? Ternyata nanti kelak kita buktikan tidak. Orang Lewi ini sebetulnya kan dia hidup dari perpuluhan umat, ya. Tapi karena kekacauan di mana-mana, orang tidak lagi peduli dengan hukum Tuhan. Dia keluar dari Bethlehem, nama Bethlehem artinya apa? Tempat untuk yang berlimpah ya, tempat roti. Seperti keluarga daripada Naomi, dia pergi dari Bethlehem. Enggak punya apa-apa, dia pergi dan kemudian dia cari dimanapun dia bisa tinggal dan dapat uang. Mika punya patung sembahan. Ini bukan Allah, ini dewa. Punya patung dewa. Ya. Lalu kemudian dia ketemu dengan orang Lewi. Ditanya, "Maukah engkau jadi bapak bagi keluarga kami?" Lalu negosiasi gajinya berapa. Nah, dengerin baik-baik. Orang Lewi yang punya panggilan, kalau kelaparan bisa bahaya. Dia bisa menjual akan kependetaannya. Dia bisa jual akan urapannya untuk makan. Makanya kalau Anda berkata, "Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh uang." Hati-hati. Kita harus realistik, kita lihat kebenaran, kenyataan Alkitab berkata apa. Orang Lewi ini butuh uang, dia butuh tempat tinggal. Diberi pakaian, diberi uang, diberi makan, dia setuju dengan gajinya. Dia melayani di situ dalam kelewiannya, dengan jubah lewinya. Tapi motivasinya adalah untuk bisa makan, untuk bisa menyambung akan kehidupannya. Dan hari itu dia bahagia, dia harus melayani akan patung, dia lakukan juga. Ya, orang bisa gadaikan akan panggilannya oleh karena kekayaan, oleh karena uang. Nah, orang ini bukan cari kekayaan, dia hanya cari uang untuk meneruskan kehidupannya. Ternyata motivasi karena uang ini berbahaya. Lewi yang kelaparan itu berbahaya. Terusin ya, pasal 18 ayat 14 sampai 31. Ini menarik sekali ceritanya. Hakim-Hakim 18 ayat 14. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudara sesukunya, "Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat." Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu.
Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim, patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Anda perhatikan, rupanya ini Lewinya pindah. Ada company lebih besar, dibajak dia. Dari manajer kecil-kecilan, jadi manajer sebuah suku. Lihat, mereka berkata, apa hebatnya jadi bapak satu keluarga dengan satu suku. Kamu akan terima gaji lebih gede, semuanya lebih gede. Pindah ke tempat kami. Dengan senang dia pindah. Tapi saya beritahu saudara, suku Dan merupakan suku pertama yang jatuh dalam penyembahan berhala. Dan penyebabnya diantaranya faktor seorang Lewi yang kelaparan. Kalau Anda jemaat, saya mau dorong Anda perhatikan gembala saudara dan orang-orang Lewi di situ. Jangan sampai mereka kelaparan. Anda sudah bagus memberi kami upeti, terutama kepada Hasto, supaya Anda tidak dikerjain mungkin. Tapi saya berkata, itu di tempat Anda masing-masing. Di gereja lokal saudara masing-masing. Perhatikan orang-orang Lewi sekitarnya. Kalau mereka sudah puasanya kuyu, tanya, "Pak, kenapa puasa? Tiap hari puasa, tiap hari puasa." Anda harusnya mulai berdering itu bel dalam hatimu. Wuts, ada yang tidak beres ini. Dan tanya, "Apakah Bapak lapar?" Dia akan berkata, "Kurang lebih begitu." Anda harus mengerti apa yang jadi bagian saudara. Serius. Kalau Anda biarkan untuk kelaparan orang-orang Lewi di sekitar saudara, ujungnya bisa mengerikan sekali. Ya, saya ngomong terus terang, ini terjadi di mana-mana. Satu hari seorang pendeta berkata pada saya, mengeluh sekali dengan saya. Dia berkata, "Pak, 3 jemaat saya pergi." Saya bilang, "Oke, tapi Tuhan tambahkan berapa?" "Tuhan tambahkan 15, Pak." Saya berkata, "Ya, kenapa kamu mengeluh sekali? 3 pergi tambah 15 kan kamu untung 12. Saya berkata begitu. Dia bilang, "Bapak tidak mengerti. Yang 3 ini donatur besar, Pak." Nah, itu sudah masalah lain. Anda harus ngerti. Seringkali ini contohnya di sini. Orang dilihat di dompetnya, bukan di jiwa mereka yang berharga. Dan di sini keributan akan diawali. Kalau orang sudah mulai berkata, "Donatur kami pergi." Itu kesalahan, saudara. One day kalau Anda pegang gereja, jangan bergantung kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Gampang diaminkan, susah dijalani, saudara. Serius. Kenyataan ribut di mana-mana itu kan. Saya dengar dengan telinga saya, saudara. Seorang istri gembala ngomong begini. "Oh, yang di tempat kita pindah yang muda-muda kok yut. Ya biarin dah, enggak apa-apa." Kenapa kalau yang pindah yut, anak-anak muda remaja, tidak apa-apa? Karena kolektor mereka kecil. Saya mau bilang itu Anda melayani dirimu sendiri atau Tuhan sebelumnya. Dan ini kenyataan. Desakan kebutuhan keuangan membuat banyak orang panik. Kepanikan karena desakan keuangan bisa membawa kerusakan yang mengerikan pada kebutuhan keseluruhan. Belajar untuk menang dalam hal keuangan. Tahu kapan menerima, kapan berkata tidak. Kapan Anda menerima, kapan Anda membagi, Anda mesti ngerti. Dan minta dengan Tuhan, bebaskan aku Tuhan, hatiku dari ikatan keuangan ini. Karena banyak orang sebetulnya tanpa disadari terikat seperti itu. Right? Amen. Kalau Anda sudah berani bertarung begitu rupa, saya berkata, you are blessed. Amen. Satu orang di Jakarta datang ke saya. Dia berikan saya uang. Dia berkata, "Pak, ini ada uang 25 juta. Untuk apa?" Saya bilang. "Pokoknya ini untuk beasiswa mereka yang nanti kelak mau sekolah."
Jadi sudah ada uang 25 juta untuk beasiswa, tapi kita tidak pernah berkata, datang, nggak usah bayar, gratis. Anda fight, Anda berjuang. Saya berkata, itu benefitnya buat saudara. Karena kelak ketika engkau keluar dalam kenyataan pelayanan, engkau menghadapi semua challenge-nya, tantangannya. Kalau Anda tidak terdidik, Anda cengeng, Anda berkata, ya minta duit dong, majelis, minta duit dong, Pak. Saya berkata, no way. Amen, saudaraku. Saya berdoa Anda belajarlah dari semuanya ini. Saya berkata, biar kita berkata, Tuhan, aku mau dalam hidupku. Aku punya kemenangan yang luar biasa juga dalam hal keuangan. Amen. Mari berdiri bersama-sama.